Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran yang keempat, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 1 organ gerak hewan untuk kelas 5. Pulau di Indonesia. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan kepulauan Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, timur dengan Selat Malaka, selatan dengan Selat Sunda, barat dengan Samudra Hindia. Luasnya sekitar 473.606 km persegi. Secara astronomis, samudra berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan antara 95 bujur barat sampai 109 bujur timur. Kondisinya sangat unik, yaitu berupa pulau-pulau di sebelah barat Sumatera yang membentang dari Simeu-Lewu hingga Enggano, rangkaian bukit barisan, zone Semangko, dataran aluvial pantai timur. Rangkaian pulau ini terbentuk suatu palung yang dalam dan suatu palung kecil yang terbentuk di sebelah timur laut, jajaran pegunungan bukit barisan, serta bukit lembah lereng dan dataran rendah di sebelah timur. Pulau Jawa luasnya 127.000 km persegi, memanjang dari barat ke timur lebih kurang 1.000 km. Bentuknya yang memanjang dan sempit karena kedudukannya ada dalam suatu vulkanisme yang kuat. Pulau Jawa merupakan bagian dari sistem pegunungan Sunda yang memanjang dari timur, busur Banda, sepanjang kepulauan Sunda kecil, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Andaman, Pulau Nicobar, Arakan Yoma atau di Myanmar yang di sini bertemu dengan sistem Himalaya dengan sudut yang tajam. Pegunungan di selatan Jawa merupakan daerah kapur. Di sini terdapat danau, bukit berbentuk kubah, gua dalam tanah, dan sungai bawah tanah. Deretan pegunungan di Pulau Jawa menjadi sumber aliran beberapa sungai, antara lain Citandui, Ciliwung, Citarum, dan Sungai Berantas.
Di deretan pegunungan yang melintasi Pulau Jawa terdapat banyak gunung berapi aktif. Di wilayah Jawa Barat terdapat Gunung Salak, Gunung Galunggung, Gunung Tangkuban Perahu, dan Gunung Cermai. Di wilayah Jawa Tengah terdapat Gunung Slamet, Gunung Sundoro, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Di wilayah Jawa Timur ada Gunung Arjuna, Gunung Bromo, Gunung Mahameru, dan Gunung Raung. Di sepanjang selatan Jawa terdapat laut dalam dengan ombak besar dari Samudra Hindia. Sedangkan sepanjang pantai utara Jawa terdapat laut dangkal. Di pantai utara Jawa terdapat beberapa pelabuhan yang besar antara lain Tanjung Priuk, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak. Di Pulau Jawa terdapat beberapa cagar alam, antara lain cagar alam Ujung Kulon, cagar alam Pangandaran, cagar alam Muara Angke, cagar alam Cibodas, cagar alam Gunung Honji, dan cagar alam Arjuna Lajiwo. Di kegiatan 1, silakan kalian mengisi pulau dengan kondisi geografisnya yang berupa luas, batas, laut dan daratan, keadaan alamnya, nama pantai dan laut, nama dataran rendah, dan nama gunung ya. Selamat mencoba. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, dan paragraf deskriptif. Paragraf deduktif adalah kalimat utama terletak di awal paragraf. Kalau induktif, kalimat utamanya di akhir paragraf. Kalau deduktif, induktif atau campuran, kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Gagasan utama paragraf menyebar di seluruh kalimat. Antara kalimat saling terkait untuk menggambarkan keadaan tertentu. Paragraf ini sering digunakan dalam karya sastra. Di kegiatan 2, silakan kalian perhatikan suatu paragraf di sini ya. Paragraf di atas termasuk jenis paragraf apa dan jelaskan. Silakan kalian membaca berulang-ulang supaya bisa menentukan jenis paragraf. Kegiatan 3, silakan membuat teks suatu paragraf induksi. Anak-anak, kondisi geografis menurut lingkungan dapat didasarkan pegunungan, pantai maupun dataran rendah. Hal yang paling membedakan kondisi geografis antara pegunungan, pantai maupun dataran rendah adalah suhu, ketinggian, dan aktivitas mata pencaharian penduduknya. Kita akan berlatih mengerjakan soal-soal untuk mengasah kemampuan kita ya. Nomor 1, sungai-sungai besar yang terdapat di Pulau Jawa adalah Asahan, Musi, Kapuas, Ciliwung. Nah ini ya, Ciliwung. Kondisi fisiografi di pulau ini terdapat rangkaian bukit barisan, dataran aluvial pantai timur. Rangkaian pulau ini terbentuk suatu palung, zona semangko, bukit, serta lembah lereng terdapat di Pulau A Jawa, B Kalimantan, C Sumatera, D Sulawesi. Iya, jawabannya adalah Sumatera. Nomor 3, letak astronomis Pulau Sumatera adalah 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 95 bujur barat, 95 derajat bujur barat sampai 109 bujur timur ya, yang A ya. Nomor 4, jurang yang curam berada di dasar laut disebut palung. Nomor 5, Pulau Jawa kedudukannya ada dalam suatu vulkanisme yang kuat, yang merupakan bagian dari sistem pegunungan
Sunda. Nomor 6, keadaan alam di suatu pulau terdiri dari daerah perairan dan gunung. Gunung Jayawijaya, Gunung Yamin, dan Gunung Redwara terdapat di Papua. Nomor 7, jelaskan batas wilayah Pulau Jawa di sebelah utara, selatan, timur, dan barat. Di sebelah utara ada Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Selat Bali dan Pulau Bali. Di sebelah barat ada Selat Sunda. Nomor 8, pegunungan di selatan Jawa merupakan daerah kapur. Penampakan alam apa saja yang terdapat di wilayah ini? Ada danau, bukit berbentuk kubah, gua dalam tanah, dan sungai-sungai bawah tanah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Setiap siswa menunjukkan keterampilannya dalam membuat karya. Kata menunjukkan merupakan kata jadian yang berasal dari menunjukkan. Perhatikan paragraf berikut. Kalian bisa membaca sampai memahami isi dari bacaan, lalu bisa menjawab pertanyaan. Paragraf tersebut termasuk jenis paragraf apa? Nomor 3, perhatikan bacaan pada nomor 2. Ini ada bacaan. Kalimat utama paragraf tersebut adalah dibaca berulang-ulang supaya bisa menjawab pertanyaan untuk nomor 2 dan nomor 3. Nomor 4, kepala sekolah menyampaikan umum dalam kurung ya kepada seluruh warga sekolah berkaitan dengan kegiatan adiwiyata. Kata dalam kurung seharusnya pengumuman. Betul. Nomor 5, jenis paragraf yang sering digunakan dalam karya-karya sastra adalah paragraf deskriptif. Nomor 6, paragraf tersebut termasuk jenis. Kalian baca dulu sampai kalian memahami isi dari bacaan tersebut dan bisa menentukan jenis paragraf dari bacaan tersebut. Tuliskan kalimat utama dari paragraf tersebut. Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Gagasan utamanya menyebar ke seluruh kalimat. Muatan pelajaran PPKN. Nomor 1, musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu sila yang musyawarah ini ya. Sila yang keempat. Semua kegiatan musyawarah dilakukan untuk mencapai apa? Iya, betul. Untuk mencapai mufakat. Nomor 3, segala keputusan dalam musyawarah harus dilaksanakan dengan penuh apa anak-anak? Iya, betul. Penuh tanggung jawab ya. Bekerja bersama tanpa membedakan untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Manfaatnya untuk apa? Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Setiap peserta musyawarah mempunyai titik yang sama untuk menyampaikan pendapat. Nomor 7, sebutkan 3 contoh sikap gotong royong di lingkungan keluarga, misalnya membersihkan rumah, mencuci kendaraan bersama, membantu memasak, dan lain-lain ya. Nomor 8, tuliskan perilaku siswa di sekolah yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan kerjasama. Misalnya belajar kelompok, mengerjakan tugas kelompok, dan lain-lain. Demikian tadi anak-anak pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.